Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syamharira dari kelas Kimia A, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Utsmani di Turki. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1282 sampai dengan 1929 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, Kerajaan Saljuk mendapat serangan dari bangsa Mongol, sehingga Sultan Alauddin II yang merupakan pemimpin dari kerajaan tersebut menjadi terbunuh. Keturunannya tidak ada yang layak untuk menggantikannya menjadi pemimpin. Maka tidak beberapa lama setelah ia meninggal, wilayahnya terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Sejak saat itulah Utsman memproklamirkan atau mengumumkan bahwa dirinya menjadi padishah atau merupakan pemimpin dari kerajaan Utsmani. Kemudian kerajaan tersebut dinyatakan berdiri dengan penguasa pertamanya yaitu Utsman. Kemajuan-kemajuan Turki Utsmani adalah bidang kebudayaan serta bidang politik. Keberhasilan dari kerajaan Utsmani didukung oleh beberapa faktor. Ada 3. Yang pertama, mereka merupakan bangsa yang dinamis, berpandangan luas, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Kemudian faktor yang kedua yaitu mereka mempunyai angkatan perang yang tangguh. Kemudian faktor yang ketiga yaitu mereka menempati wilayah yang strategis dalam percaturan dunia, yaitu yang pertama wilayahnya ada di Jazirah Balkan, suatu wilayah yang tepat untuk mengawasi perkembangan di Asia dan Eropa, serta wilayahnya yang kedua yaitu di kota Istanbul. Pengembangan bidang budaya dapat dilihat dari seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah karena masjid tersebut memiliki kaligrafi. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang politik. Secara politis, ekspansi ke berbagai wilayah dijadikannya sebagai kekuatan kekuasaan. Pada mulanya, mereka menguasai Broesa yang dijadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Kemudian ekspansi yang dilakukannya terus ke benua Eropa dan ke wilayah Yunani, sehingga tidak mengherankan kalau Turki pernah menjadi negara adikuasa di dunia. Kemudian keberhasilan pemimpin-pemimpin Turki Utsmani tidak terlepas dari sikap mereka yang berani, tegas, tangguh, terampil, dan memiliki sikap yang tegas. Jadi bukan hanya pengaruh politik dan militernya saja, tetapi pemimpinnya juga. Kemudian yang terakhir saya akan membahas kemunduran dan kehancuran. Awal dari kemunduran dan kehancuran kerajaan Turki Utsmani adalah sejak wafatnya Sultan Sulaiman I dan digantikan oleh putranya yaitu Sultan Salim II. Ia adalah seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan warganya karena memiliki banyak kelemahan. Kebiasaan raja tersebut adalah mabuk dan gila wanita, serta menyerahkan urusan negara sepenuhnya hanya kepada Menteri Besar Sokol. Kerajaan semakin lemah setelah Sultan ini meninggal karena pemimpin-pemimpin berikutnya justru lebih lemah dari yang sebelumnya. Pada tahun 1696 Masehi, Turki Utsmani kalah melawan Australia. Dan setahun kemudian, Turki Utsmani menyerang Hongaria dan kalah kembali. Sehingga dibuatlah perjanjian Karwooltij tahun 1699 Masehi. Maka dari itu, sebagian daerah kekuasaan
selanjutnya diserahkan kepada Australia, Polandia, dan juga Rusia. Pada tahun-tahun selanjutnya, kerajaan Utsmani menjadi lemah karena kalah dalam peperangan, sehingga runtuhlah kerajaan ini pada tahun 1929 Masehi. Baik, sekian penjabaran materi dari saya terkait kerajaan Turki Utsmani. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.